Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin di channel Bocah Indigo. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini admin akan sedikit berbagi cerita yang berjudul Santet Tumpes Kelor. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja, dan bagi kalian yang ingin membaca langsung kisah ini, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ridhoillah wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita langsung lanjut ke inti ceritanya. Santet Tumpes Kelor adalah santet yang membunuh satu keluarga penuh dengan cara yang mengerikan. Masing-masing mereka ada yang sakit demam hingga tubuhnya kurus kering, mengeluarkan darah dari mulutnya, dan yang paling parah adalah perutnya membesar seperti orang hamil. Dan kalaupun si korban tidak terbunuh, maka ia akan menjadi gila seumur hidup. Di sebuah desa di daerah Pekalongan terdapat satu keluarga yang memiliki usaha kain yang sangat maju dan lancar. Saking lancarnya usaha tersebut, anak-anaknya membuka usaha sendiri hingga ke beberapa tempat di luar Pekalongan. Tempat-tempat tersebut antara lain seperti Jakarta dan Surabaya. Pemilik usaha kain itu bernama Pak Suryo dan Ibu Marsina. Pak Suryo sendiri memiliki 3 orang anak. Masing-masing anak Pak Suryo bernama Atmojo, Karyo, dan Romo. Atmojo melebarkan usaha ayahnya ke daerah Jakarta. Di sana dia memiliki banyak sekali pelanggan setia, dan tentunya usahanya maju dan lancar. Pak Karyo menempatkan di kota Surabaya. Di sana, ia juga melakukan hal yang sama seperti Atmojo. Karyo mendapati pelanggan yang tetap, sehingga usahanya sukses seperti yang diperkirakan. Sedangkan Romo, dia membantu ayah dan ibunya yang masih berada di daerah Pekalongan. Romo menuruti apa yang diminta oleh kedua orang tuanya, karena ia tahu bahwa kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Anak-anak Pak Suryo dan Bu Marsina merupakan anak yang bekerja keras. Mereka semua sama-sama ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuanya, agar usaha kain yang digelutinya menjadi usaha kain terbesar di daerah Jawa Tengah, bahkan satu Indonesia. Namun di balik usaha sukses mereka, ternyata ada saja seseorang yang iri terhadap proses dan hasil yang mereka dapatkan. Pada suatu hari saat pagi-pagi buta, rumah Pak Suryo didapati sebuah kain berwarna putih yang berisi bangkai tikus dan beberapa paku karat. Pak Suryo mengira kiriman seperti ini adalah hal yang biasa karena mengingat usahanya yang terus-menerus berkembang. Pak Suryo pun membuang kiriman itu agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Akan tetapi, ternyata kiriman itu terus-menerus dikirimi oleh orang yang tidak dikenali hingga 40 hari lamanya. Setiap pagi hari, rumah Pak Suryo selalu dilempari oleh kain putih yang berisi bangkai tikus dan paku berkarat yang berjumlah 5. Karena sudah diambang kekesalan, akhirnya Pak Suryo meminta saran pada orang pintar mengenai makna dan arti dari kiriman itu sendiri. Orang pintar itu sebut saja bernama Mbah Cungkir. Setelah Pak Suryo menemui Mbah Cungkir, Pak Suryo pun menceritakan mengenai kiriman yang berisi bangkai tikus dan 5 paku karat itu. Usut demi usut, kiriman itu ternyata memiliki makna tersendiri. Menurut Mbah Cungkir, bangkai tikus itu maknanya jasad atau mayat, sedangkan 5 paku karat adalah 5 anggota keluarga Pak Suryo.
Dan memang benar, kelima paku itu mengarahkan kepada keluarga Pak Suryo yang berjumlah 5, yaitu Pak Suryo, Bu Marsinah, Atmojo, Karyo, dan Romo. Akhirnya Pak Suryo pun meminta penangkal kiriman itu dari Mbah Cungkir. Mbah Cungkir pun memberikan penangkal berupa tanaman daun kelor. Tanaman daun kelor itu sendiri memiliki kelebihan untuk bisa meredam hal-hal yang negatif, seperti santet dan lain-lain. Mbah Cungkir menyuruh pada Pak Suryo untuk menanam tanaman itu di depan rumahnya. Ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pak Suryo. Pantangan itu adalah tidak boleh memindahkan tanaman daun kelor ke tempat lain dengan alasan apapun. Jika dipindahkan, maka rumahnya menjadi berlubang. Berlubang di sini bisa diartikan bahwa rumah Pak Suryo dan Bu Marsinah akan mudah untuk terkena serangan. Jadi tujuan dari tanaman kelor yang ditanam di depan rumah ini adalah agar ketika ada serangan-serangan berupa santet, maka tanaman daun kelor itu akan mampu meredam energi jahat dan bisa menepis kiriman tersebut. Pak Suryo pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Cungkir untuk menanam tanaman daun kelor itu di depan rumahnya. Akhirnya, Pak Suryo pun pulang ke rumah untuk segera menanam tanaman itu. Alih-alih ketika Pak Suryo sedang menanam tanaman daun kelor di dekat rumahnya, tiba-tiba ia melihat seseorang tak dikenal menatapnya dari kejauhan. Orang itu seperti melihat aktivitas Pak Suryo yang sedang menanam tanaman daun kelor. Pak Suryo yakin kalau orang itu bukanlah orang asli warga desanya, karena ia juga belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Setelah menanam tanaman daun kelor, orang itu tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Pak Suryo pun masih penasaran, siapakah orang itu sebenarnya. Pada malam harinya, Pak Suryo meminta Bu Marsinah dan juga Romo untuk berbicara sebentar. Pak Suryo hendak meminta saran pada istri dan juga anaknya mengenai kiriman aneh itu. Namun, ketika mereka sedang asyik berbincang, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari depan rumahnya. Duar. Ledakan itu membuat ketiganya terkejut. Pak Suryo langsung memiliki firasat kurang baik akan ledakan itu. Ia pun segera membuka gorden jendela rumah dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan rumahnya. Setelah Pak Suryo membuka gorden jendela, tiba-tiba kedua tangan Pak Suryo langsung gemetar seperti orang ketakutan. Dan ternyata yang dilihat oleh Pak Suryo di seberang jalan rumahnya adalah puluhan pocong dengan aneka ragam bentuknya sedang menatap tajam ke arah rumah Pak Suryo. Mereka semua sedang berdiri sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Dan sumber dari suara ledakan itu adalah serangan santet yang berbentuk banaspati. Serangan yang menggunakan banaspati ini bisa dipastikan adalah serangan santet tingkatan yang tinggi. Tujuan dari banaspati itu adalah menyerang rumah Pak Suryo. Namun karena terdapat tanaman daun kelor, alhasil serangan banaspati itu tidak sama sekali menyentuh rumah Pak Suryo. Pak Suryo sendiri melihat kejadian langsung menutup gorden jendela dan menyuruh kepada Romo serta Bu Marsinah untuk segera masuk kamar. Itu adalah hari pertama mereka mendapatkan serangan yang mengejutkan. Malam itu, mereka semua saling menjaga satu sama lain karena hawa keberadaan pocong sendiri masih terasa kental di sekitaran rumahnya. Di hari kedua, Pak Suryo mendapati seorang pembeli misterius. Pelanggan itu memesan kain dengan jumlah yang sangat banyak. Akan tetapi pelanggan itu meminta persyaratan yang sangat aneh. Ia meminta agar tanaman yang berada di depan rumah Pak Suryo untuk segera dipindahkan ke arah samping rumahnya. Pak Suryo mulai curiga. Ia curiga bahwa pelanggan itu adalah orang yang mengirimkan kain putih yang berisi bangkai tikus lengkap dengan 5 paku karat. Alhasil, Pak Suryo pun menolak tawaran itu. Karena Pak Suryo menolak tawaran itu, pembeli itu akhirnya membatalkan pesanan kainnya dengan jumlah yang sangat banyak. Namun pembeli itu seperti pantang menyerah. Ia akan membeli kain itu jika tanaman daun kelor di depan rumah Pak Suryo itu dipindahkan ke arah samping rumah. Namun tetap saja, Pak Suryo tetap menolak tawaran itu. Ia tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang asing itu. Orang itu pun meninggalkan Pak Suryo. Namun sebelum dia pamit pergi, ada satu kalimat yang ia katakan pada Pak Suryo. Bengi iki bakal ono sing kepati. Yang artinya malam ini bakal ada yang diikat. Pak Suryo yang mendengar kalimat itu langsung merinding seketika. Ia baru menyadari bahwa pembeli itu
adalah orang yang mengawasinya ketika hendak menanam tanaman daun kelor kemarin hari. Pak Suryo langsung masuk ke dalam kamar untuk memberitahu anak dan juga istrinya mengenai orang misterius itu. Namun ketika Pak Suryo telah keluar kembali bersama anak dan juga istrinya, orang misterius itu menghilang seketika. Pak Suryo dilanda pikiran yang kacau. Ia pun menceritakan hal ini pada istri dan anaknya. Awalnya, si Romo ini merasa kurang yakin dengan pembeli misterius yang membeli kain dengan jumlah yang banyak itu adalah benar-benar manusia. Pasalnya, ia belum mendapati seorang pembeli pun dengan pembeli kain yang jumlahnya sangat banyak itu. Terlebih lagi dengan persyaratan yang aneh dengan harus merubah posisi tanaman daun kelor ke arah samping rumahnya. Romo pun yang dimintai oleh kedua orang tuanya untuk dimintai saran. Ia pun meminta waktu pada kedua orang tuanya untuk sholat istikharah terlebih dahulu. Kedua orang tuanya menyetujui bagaimana kebijakan Romo. Malam harinya di saat Pak Suryo dan Bu Marsina tertidur, Romo memilih untuk terjaga dalam kamarnya. Ia masih memikirkan mengenai pembeli misterius itu yang sempat mengancam orang tuanya. Dia pun langsung teringat untuk melakukan sholat istikharah untuk menenangkan hati dan pikirannya. Romo pun pergi ke kamar mandi untuk berwudu terlebih dahulu. Namun dari sinilah keanehan itu terjadi. Di saat Romo hendak memasuki kamar mandi, ia mencium bau aroma tak sedap seperti bangkai tikus yang entah dari mana asalnya. Pasalnya, selama ia berada di dalam rumah, ia belum menemukan bau bangkai tikus yang menyengat seperti berada di persis di dalam kamar mandi. Ia pun menganggap itu adalah godaan dan gangguan jin yang hendak menggoyangkan hati dan pikirannya. Romo pun bersikukuh untuk mengambil air wudhu dan menguatkan hatinya kembali. Namun ketika dia baru saja berkumur-kumur, tiba-tiba bruk, bruk, sebuah kain putih terjatuh tepat di atas kepala Romo. Romo pun terkejut sambil memegangi kepalanya yang sudah terkena cairan aneh bau anyir dan busuk itu. Ketika Romo melihat cairan itu, getih. Ia terkejut karena cairan darah yang mengenai kepalanya. Kain yang berwarna putih yang jatuh di dekat kaki Romo pun secara perlahan berubah menjadi warna merah darah. Romo yang penasaran langsung membuka isi kain itu sambil menutup hidungnya. Setelah ia buka, ternyata kain itu berisi bangkai tikus lengkap dengan 5 paku karat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ucap Romo. Di luar kamar mandi, Romo mendengar suara seperti orang sedang melompat-lompat di lantai. Seketika itu, Romo langsung merespon untuk membuka pintu kamar mandi. Setelah ia buka, ternyata yang berada di luar kamar mandi adalah ibunya sendiri, yaitu Bu Marsina. "Bu, ibu siapa?" tanya Romo. "Ibu habis mindahin tanaman daun kelor," ucap Bu Marsina dengan nada datar dan wajah sedikit pucat. "Loh, kan kata bapak gak boleh dipindahin tanamannya, Bu," ucap Romo dengan nada sedikit kesal. Di sini Romo merasakan ada yang berbeda dari kehadiran ibunya itu. Pasalnya Romo sama sekali tidak menyadari kedatangan ibunya ketika ia hendak pergi ke kamar mandi. Padahal saat Romo pergi ke kamar mandi, Romo tahu betul kalau ibunya sedang tertidur pulas bersama dengan ayahnya, yaitu Pak Suryo. Selain itu, wajah ibunya juga sedikit pucat dan sorot matanya menjadi sangat tajam, seperti orang yang sedang dikendalikan. Pandangan Romo kembali tidak percaya ketika dirinya melihat 2 tangan dan kaki Ibu Marsina yang penuh dengan tanah. "Tanaman daun kelornya dipindahin kemana, Bu?" tanya Romo. "Di samping rumah," jelas Bu Marsina. "Loh, kan kata bapak gak boleh dipindahin," ucap Romo. Romo yang merasakan kejanggalan itu pun langsung buru-buru menuju ke arah samping rumahnya. Namun, di saat dirinya baru membalikkan badan, tiba-tiba tangan Bu Marsina langsung menyentuh pundak Romo dan berkata, "Aku wes ngerti yen keluarga iki bakal mati kabeh," ucap Bu Marsina dengan nada yang berat. Romo pun langsung membalikkan tubuhnya dan seketika melihat perubahan besar pada wajah ibunya itu menjadi sangat mengerikan. Wajahnya yang sekarang semakin pucat, matanya melotot, nafasnya semakin berat, dan lidahnya bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri seperti hendak menerkam Romo bulat-bulat. "Bu, ibu kenapa?" tanya Romo.
Bu Marsina tidak merespon. Ia hanya menggerak-gerakkan lidahnya sambil menatap Romo dalam-dalam. Ternyata Bu Marsina kerasukan. Di sini Romo mengingat akan cerita ayahnya, yaitu Pak Suryo ketika mendapati seorang pembeli misterius pagi tadi. Pak Suryo mengatakan bahwa nanti ada satu anggota keluarga yang terkena ikatan oleh santet itu sendiri. Dan Romo yakin kalau yang dimaksud itu adalah ibunya sendiri. Romo mencoba untuk melepaskan tangan ibunya yang masih menempel di pundaknya. Namun Bu Marsinah malah mendorong Romo hingga terjatuh. Keributan pun semakin memanas. Bu Marsinah terus-menerus menyerang wajah Romo dengan kedua tangannya. Romo hanya bisa berteriak-teriak minta tolong dan menepis serangan demi serangan yang diarahkan oleh ibunya itu. Pak Suryo mendengar keributan itu langsung terbangun dan baru sadar kalau istrinya yaitu Bu Marsinah sudah tidak ada di sampingnya. Romo awalnya masih bisa menahan saat Bu Marsina ini terus mendorong, memukuli dan menyakitinya. Namun, pandangan Bu Marsina sekarang terarah pada sebuah pisau yang berada di meja makan. Bu Marsina pun segera berlari ke arah meja makan dan mengambil sebilah pisau untuk diarahkan ke tubuh Romo. "Bu, ibu arep pateni aku?" tanya Romo. Romo mengarahkan kedua tangannya ke arah Bu Marsina sebagai tanda untuk menghentikan serangan itu. Namun sekali lagi, tubuh Bu Marsina sedang dikendalikan. Tepat di saat Bu Marsina hendak menghujamkan pisaunya ke arah Romo, Pak Suryo langsung datang. "Marsina, siapa kowe?" teriak Pak Suryo yang melihat istrinya hendak mengarahkan pisau ke arah Romo. Anehnya, ketika Pak Suryo mengatakan itu, tubuh Bu Marsina langsung hilang kendali dan terjatuh ke lantai. Bu Marsina pingsan saat itu juga. Kejadian malam itu membuat Pak Suryo makin bingung dan penasaran mengenai siapakah yang melakukan hal ini pada keluarganya. Keesokan harinya tubuh Bu Marsina menjadi demam. Suhu tubuhnya sangat tinggi hingga membuat wajahnya semakin pucat. Bibirnya juga selalu bergetar seperti orang yang berada dalam sakaratul maut. Pak Suryo pun tidak membuka tokonya karena istrinya memang harus ditemani. Romo sendiri merasa kasihan dengan kondisi ibunya yang entah mengapa berubah drastis menjadi seperti itu. Romo akhirnya menyarankan pada bapaknya untuk menuju ke Mbah Cungkir untuk meminta saran terhadap apa yang sedang terjadi pada ibunya. Alhasil, Pak Suryo pun pergi ke rumah Mbah Cungkir lagi. Ia menceritakan mengenai kejadian semalam dan memberitahunya bahwa istrinya sedang sakit akibat kerasukan dan hampir membunuh Romo malam tadi. Mbah Cungkir pun memberitahu bahwa ada seseorang yang hendak membunuh keluarga Pak Suryo dengan santet yang sulit untuk ditembus. Pak Suryo pun bertanya, siapakah orang itu? Mbah Cungkir hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Pak Suryo mengenai pelaku santet itu sendiri. Mbah Cungkir hanya mengatakan bahwa keluarga Pak Suryo sedang berada dalam bahaya. Mengingat malam tadi Bu Marsina telah dikendalikan dan berhasil memindahkan tanaman daun kelor itu, bisa dipastikan bahwa keluarga Pak Suryo akan mendapatkan serangan santet lagi. Di sela-sela kebingungan itu, Mbah Cungkir juga mengatakan pada Pak Suryo bahwa anak-anaknya yang berada di luar kota akan berdatangan secara satu persatu ke rumahnya. Pak Suryo mendengar penuturan dari Mbah Cungkir semakin khawatir. Ia takut kalau anak-anaknya yang berada di luar kota juga akan terkena kiriman itu. Pak Suryo meminta saran pada Mbah Cungkir agar istrinya bisa diselamatkan bagaimanapun caranya. Namun Mbah Cungkir hanya terdiam. Mbah Cungkir merasa dirinya tidak mampu lagi untuk menolong Bu Marsina yang sudah terikat oleh santet itu sendiri dan sulit untuk dilepaskan. Pak Suryo pun kembali ke rumahnya dengan wajah yang murung. Ia sama sekali tidak menemukan cara agar istrinya bisa diselamatkan. Saat ia hendak masuk rumah, Pak Suryo mendengar suara teriakan kesakitan yang berasal dari kamar istrinya. Bersamaan dengan itu, Romo yang baru saja selesai sholat duha langsung buru-buru menuju ke kamar ibunya dan bertemu dengan bapaknya, Pak Suryo. "Ibu kenapa, Mo?" tanya Pak Suryo. "Gak tahu, Pak. Tadi Romo baru selesai sholat dan ibu udah teriak-teriak kesakitan." Saat mereka membuka pintu kamar Bu Marsina, betapa terkejutnya mereka melihat perut Bu Marsina telah membusung atau membesar. "Astagfirullah, Ibu." Perut Bu Marsina membesar dalam sekejap.
Pak Suryo dan Romo sendiri merasakan keanehan yang luar biasa melihat perubahan pada perut Bu Marsina dalam waktu yang cepat itu. Pak Suryo yang melihat fenomena aneh itu langsung menangis ketika keadaan istrinya makin memburuk. Lain hal dengan Bu Marsina, ia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa selain merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Melihat keadaan ibunya yang makin memburuk, Romo pun langsung berlari ke arah rumah Mbah Cungkir untuk meminta tolong agar bisa menyembuhkan ibunya yang terkena santet itu. Sesampainya di rumah Mbah Cungkir, Romo langsung mengetuk pintu rumah Mbah Cungkir dengan perasaan yang terburu-buru. Bah, ini Romo, Mbah," ucap Romo. "Manjing," ucap Mbah Cungkir dari dalam rumah. Romo kemudian membuka pintu rumah dan melihat Mbah Cungkir sedang duduk sambil mengisap rokoknya. "Apa yang terjadi dengan ibumu, Nak?" tanya Mbah Cungkir. "Mbah, perut ibu membusung." "Iku ulah teluh," ucap Mbah Cungkir. "Pripun iki, Mbah?" tanya Romo. Mbah Cungkir segera bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kamar. Entah apa yang akan dia lakukan oleh Mbah Cungkir. Namun dari gerak-gerik Mbah Cungkir, bisa dipastikan dirinya akan membantu Ibu Marsina. Setelah beberapa menit kemudian, Mbah Cungkir keluar dengan pakaian rapi beserta ikat kepala mirip seperti dukun kampung. "Ayo le, mumpung durung telat," ucap Mbah Cungkir. "Badhe pundi, Mbah?" tanya Romo. "Magelang, mau mengobati ibumu," ucap Mbah Cungkir. Romo masih belum mengerti apa maksud dari perkataan Mbah Cungkir. "Ibumu kenang teluh tumbas kelor." Ia sendiri menjelaskan bahwa santet jenis ini merupakan santet tingkat tinggi yang bisa menewaskan satu keluarga dalam waktu yang berdekatan. Jika tidak bisa dicegah secepat mungkin, maka kemungkinan besar korbannya akan terus berjatuhan. Mendengar pernyataan tersebut, hati Romo makin sakit. Ia tak tahu harus bagaimana untuk mengalahkan santet yang menyerang keluarganya itu. Mbah Cungkir perlahan mendekati Romo, sembari mengusap kepala Romo, lalu ia berkata, "Kowe bakal dadi lelakon ing keluargamu," jelas Mbah Cungkir. Sorotan mata Mbah Cungkir begitu serius, seperti ada sesuatu yang belum tepat waktunya untuk diceritakan karena kemungkinan besar Mbah Cungkir sendiri tahu arah perjalanan nasib Romo. Akhirnya mereka berdua pun segera pulang ke rumah untuk membawa Bu Marsina ke daerah Magelang, Jawa Tengah. Alasan mengapa Mbah Cungkir membawa Bu Marsina ke sana adalah karena santet ini belum ada penangkalnya, sehingga untuk mencegah korban berjatuhan, Mbah Cungkir membawa Bu Marsina pada seorang temannya yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Sesampainya di rumah, Mbah Cungkir langsung menemui Pak Suryo yang sedang duduk di dekat Bu Marsina. Ia kemudian meminta waktu sebentar pada Pak Suryo untuk mengobrol di luar kamar Bu Marsina. Mbah Cungkir pun menjelaskan mengenai santet yang sedang menyerang keluarga Pak Suryo. Ia memberitahu banyak hal akan kengerian dari santet yang belum ada penangkalnya ini. Pak Suryo yang mendengar itu langsung pesimis. Ia tak tahu harus bagaimana untuk bisa menyembuhkan istrinya yang sedang terkena santet itu. "Terus bagaimana, Mbah? Apa yang harus saya lakukan?" tanya Pak Suryo. "Kita harus pergi ke Magelang. Di sana ada temanku yang juga pernah menangani hal ini," ucap Mbah Cungkir. Awalnya Pak Suryo sempat ragu. Ia takut jika nantinya keadaan sang istri menjadi makin memburuk di saat dibawa ke Magelang. Namun, karena tidak ada cara lain, akhirnya Pak Suryo pun menyetujui hal itu. Keputusan berat itu pun ia terima dengan baik-baik. Pak Suryo pun segera mempersiapkan semuanya untuk menuju ke Magelang. Karena Pak Suryo ini termasuk pengusaha kain yang sukses, ia juga memiliki kendaraan pribadi seperti mobil yang digunakan untuk urusan bisnisnya. Alhasil, pada hari itu juga mereka berangkat menuju ke Magelang, Jawa Tengah. Jarak antara Pekalongan menuju Magelang berkisar 3 jaman. Pak Suryo memilih jalan yang aman agar dirinya juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan yang menyetir mobil adalah Pak Suryo itu sendiri, sedangkan Bu Marsina, ia berada di bagian belakang bersama dengan Romo. Mbah Cungkir mendampingi Pak Suryo yang berada di bagian depan. Mbah Cungkir sering menatap ke jendela seperti mengawasi sesuatu. "Kamu tahu, Sur, mereka yang melakukan santet itu sangatlah licik.
Mereka seringkali menaruh santet juga di bagian ban mobil ketika korbannya sedang bepergian, ucap Mbah Jungkir. Loh, emangnya bisa Mbah? Tanya Pak Suryo. Bisa, santet bisa melakukan apa saja yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Namun kamu tidak usah khawatir, mobil kita dalam keadaan aman, ucap Mbah Jungkir. Pak Suryo pun lega mendengar hal itu. Perjalanan pun masih berlanjut. Pak Suryo seringkali melihat cermin mobil yang mengarahkan ke bagian belakang untuk memastikan keadaan istrinya dan juga Romo. Dia sangat khawatir dengan keadaan perut Bu Marsina yang belum juga mengecil. Suara rintihan kesakitan Bu Marsina juga masih terdengar, walau tidak terlalu nyaring seperti awal-awal berada di rumah. Sudah 3 jam lebih perjalanan, mereka akan sampai di tempat yang dituju. Lokasinya masih sangat asri dan bernuansa perkampungan. Penduduk di sana juga masih menggunakan pakaian yang sederhana dan terlihat sangat objektif dengan keadaan pedesaan. Sebentar lagi sampai, ucap Mbah Suryo. Mobil pun mengarah ke sebuah rumah gubuk yang jaraknya lumayan jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Sepertinya pemilik rumah itu memang sengaja mengasingkan diri dari keramaian warga. Setelah sampai, mereka berempat turun dari mobil. Bu Marsina yang tidak bisa berjalan harus benar-benar dirangkul oleh Pak Suryo. Mereka pun menuju ke sebuah gubuk tua itu. Sesampainya di sana, Mbah Jungkir langsung mengetuk pintu rumah. Lalu keluarlah seorang kakek tua yang sudah bungkuk sambil memegang tongkat di tangan sebelah kanannya. "Ono apa kowe mrene?" tanya kakek itu. "Santet kui nyerang salah sijine penduduk desa," jelas Mbah Jungkir. Kakek tua itu langsung membalikkan badannya dan ingin menutup pintu. Dia merasa tidak ingin untuk ikut campur dalam masalah santet yang menyerang keluarga Pak Suryo. "Ojo karo aku wis ora gelem urusan karo santet," jelas kakek tua itu. Mbah Jungkir pun menundukkan setengah badannya sambil memohon agar kakek tua itu mau membantu keluarga Pak Suryo yang terkena santet. "Gawa mancing," ucap kakek tua itu. Akhirnya mereka pun diizinkan untuk masuk. Kakek tua itu bernama Ki Alung. Ia merupakan salah satu orang yang terkenal di daerah Magelang karena mampu menyembuhkan santet jenis apapun. Di usianya yang sudah renta, tentu saja nyawanya akan menjadi taruhan jika berurusan dengan santet. Ki Alung telah mempersiapkan tempat untuk Bu Marsina. Ia meminta pada Pak Suryo untuk merebahkan istrinya di tempat yang telah disediakan. Romo, Mbah Jungkir, dan Pak Suryo hanya bisa berharap kalau Bu Marsina bisa disembuhkan. Sebelum proses pengambilan santet itu dimulai, Ki Alung pergi ke arah belakang rumahnya. Ia mengambil beberapa butir telur untuk dijadikan media sebagai pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina. Saat semua sudah disiapkan, Pak Suryo dimintai oleh Ki Alung untuk membuka sedikit baju istrinya, hanya sampai bagian perut. Setelah dibuka, urat-urat perut Bu Marsina terlihat dengan jelas. Namun ada sesuatu yang aneh dari perut Bu Marsina. Di bagian perutnya terdapat sesuatu yang bergerak-gerak seperti cacing yang sedang menggerogoti bagian perut Bu Marsina. Sampai-sampai Pak Suryo dan Romo sendiri kaget melihat keadaan Bu Marsina yang sangat memprihatinkan itu. "Santet iki namine santet tumpes kelor. Kowe gawe perkara apa maring salah sijine wong?" tanya Ki Alung. Pak Suryo pun menjawab, "Ono sing iri maring usahaku, Ki," jelas Pak Suryo. Ki Alung hanya terdiam. Ia kemudian memulai proses pengambilan santet di perut Bu Marsina. Mula-mula Ki Alung membacakan sesuatu pada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkomat kamil seperti membacakan mantra panjang. Setelah itu, ia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur tersebut. Lalu, telur itu ia arahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan-lahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsina memakan waktu berkisar 10 menit. Hal ini membuat Ki Alung mengeluarkan banyak sekali keringat dari tubuhnya. "Pecahkan di depan pintu," ucap Ki Alung pada Romo.
Romo yang ditunjuk untuk memecahkan telur itu disarankan untuk melihat apa isi dari telur tersebut. Akhirnya, Romo membawa telur itu ke depan pintu dan memecahkannya. Pak! Setelah pecah, telur itu berisi, "Pak, akeh cacinge!" teriak Romo. Pak Suryo dan Mbak Cungkir yang tidak percaya akan hal itu pun langsung menuju ke arah Romo. Setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri dan benar saja, cacing-cacing itu berasal dari perut milik Bu Marsina yang membusung. Mereka saling bertatap-tatapan satu sama lain. Ki Alung kemudian mengambil telur kedua untuk mengeluarkan santet yang masih mengendap di dalam perut Bu Marsina. Seperti biasa, ia membacakan sesuatu pada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkomat-kamit seperti membacakan mantra panjang. Setelah itu, ia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur itu. Lalu telur itu ia arahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan-lahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsina memakan waktu berkisar 10 menit. Namun dalam proses yang kedua, Ki Alung melakukannya secara perlahan seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melakukan proses itu. Tiba-tiba, Bu Marsina berteriak kencang seperti orang kesakitan. Ia berteriak-teriak sambil memukul-mukul kepalanya. Pak Suryo dan Romo langsung menahan kedua tangan Bu Marsina agar tidak mengganggu proses pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina itu. Setelah telur kedua usai dioleskan, Mbak Cungkir langsung mengambil telur itu dan memecahkannya di depan pintu. Setelah dipecahkan, "Hah? Belatung?" ucap Mbak Cungkir. Puluhan belatung keluar dari telur yang dipecahkan oleh Mbak Cungkir dan perlahan mati seperti kepanasan.